Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Saya tidak tahu posisi Anda semua sekarang di mana. Mungkin ada yang masih tetap di rumah atau bahkan mungkin sudah banyak yang di jalan, turun ke jalan gitu berunjuk rasa. Itu tidak hanya di Jakarta ya. Kalau di Jakarta kita tahu Anda di mana pusat-pusat unjuk rasa hari ini, Mbak, yang memang pusatnya tetap di gedung MPR DPR, tapi juga ada yang mendatangi ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan sikap dari Mhm, Mahkamah Konstitusi, memberikan dukungan. Tapi di mhm, kota-kota lain itu juga berlangsung. Ini kota-kota besar kalau kita iya. simak sejak malam di media sosial itu mereka bahkan sudah ada yang sudah bergerak sejak tadi malam ya, Mbak Agi ya. Iya, sejak tadi malam itu sudah menginap di depan, gedung DPR begitu, Mas Hersу. Ini termasuk Masinton gitu ya, sehabis dia bersidang dia langsung menuju ke sana bersama kawan-kawan. Begitu juga dari para tokoh reformasi 98, reformasi Hmm. pertama dan katanya mereka ingin mengadakan reformasi yang kedua kali ini. 32 tahun rakyat ekonomis. Lawan, 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 lawan. Hey! Lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan rejim penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan rejim penindas rakyat. Merdeka! Merdeka! Lawan! Lawan! Ini situasi memang sudah betul-betul genting. Jadi peringatan darurat itu yang disampaikan dan membahana di mana-mana itu diterima dengan sangat baik dan kemudian beresonansi antara satu dengan yang lain dan mereka menuju ke satu tempat di tempat masing-masing wilayahnya, Mas Hersu. Nah, sedang ketika mereka semua sedang sibuk seperti itu, ya sedang bukan sibuk ya, sedang sangat marah, jengkel, dan mereka nggak ngerti lagi lah mesti ngomong apa ya, karena banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya menggambarkan yang mereka ucapkan, terutama di media sosial itu menunjukkan mereka sudah nggak ngerti lagi mau ngomong apa, gitu loh. Itu dalam situasi semacam itu, tiba-tiba ada seorang tukang kayu. Nah, kan saya minjem istilahnya Pak Jokowi nih, Pak Jokowi ketika bicara nah, di Golkar kan dia menyatakan yang sekarang kan yang lagi populer kan soal tukang kayu katanya. Nah, anak tukang Betul. kayu itu rupanya terbang ke Amerika pakai pesawat pribadi, terus konyolnya juga memasang foto, mengunggah foto-foto dia di sana, mengunggah dia beli stroller yang sangat mahal menantunya, kemudian 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 juga membeli makanan juga yang sangat mahal yang orang lain sekarang sedang sulit makan, dia dengan enaknya cerita bahwa dia beli harga kuenya 400.000 dan sebagainya gitu tuh. Ini yang saya maksud Erina Gudono dan kemudian saya membaca netizen ini enak banget ya. Yang lain sedang disuruh ribut dan nanti pulang-pulang dia jadi gubernur sebenarnya begitu. Sebenarnya tepatnya dia mau jadi wakil gubernur ya di Jawa Tengah gitu Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini memang sangat-sangat memprihatinkan sekali ya. Mereka mengatakan ini sebagai tone deaf gitu. Jadi seolah-olah
tuli begitu Mas Hersу, Hmm. seolah-olah tidak mendengar apa yang terjadi begitu kan. Nah, ini apa saja sih yang dilakukan yang kemudian di-spill ini sebenarnya netizen mendapat ini justru dari mereka sendiri begitu, Akun justru media dari sosialnya Mbak ya. Jadi iya, benar-benar betul. nggak peka. Saya pikir tadinya sorry itu saya karena saya tidak aktif Mhm. di media sosial. Saya nganggap bahwa Erina Gudono ini beda lah dengan katakanlah dengan menantunya Pak Jokowi si siapa selfie gitu ya, memang pendidikannya yang rendah Ya. gitu ya. Ya saya Mhm. maklumi aja kalau selfie kemudian bergaya macam-macam walaupun sebenarnya tidak pantas juga sering bener pamer dengan jam Mhm. tangan, tas yang sampai miliaran. Tapi Erina ini kan kita Betul. menganggap persepsi kita ini anak yang berbeda. Karena dia anak guru besar, dia sendiri juga pernah guru pernah sekolahnya juga sangat tinggi kan gitu dan kemudian ini ketika dia menjadi Putri Indonesia kan proyek-proyek dia sangat sensitif loh kesannya dengan persoalan persoalan penderitaan rakyat tapi ternyata dia dengan gampangnya mengunggah ini di media sosialnya dan pamer gitu bahwa tidak Mhm. peka terus dia naik pesawat pribadi gitu yang disebutnya kan begitu ya Mbak ya udah beli Mhm. mawar dan sorry tuh saya menganggap mohon maaf kalau kalimat saya mungkin nggak dia ini sama-sama tololnya juga ini saya lihat nih gitu perempuan ini pendidikannya tinggi tapi dia tolol sebenarnya gitu. Iya, banyak orang yang seperti ini, tapi sayangnya ini dia adalah istri dari Kaisang begitu ya Mas Hersut. Hmm, Jadi betul-betul tersorot begitu. Jadi Erina ini memiliki pendidikan tinggi tapi tidak peka sosial. betul. Dia pendidikan tinggi mungkin dari kecilnya tidak pernah susah. Jadi Hmm. orang-orang yang menjamah mereka yang ada di pinggiran, orang-orang yang dengan hidup yang tidak apa namanya yang tidak enak begitu ya, ada yang ada di bawah, tapi kemudian habis itu dia kembali Habitatnya ke semula ya. asalnya, ya Ya ke ya. habitatnya di mana tidak bisa tidur tanpa AC, yang selalu ada pembantu di sekelilingnya. Ya kita lihat ini pada dia jalan-jalan ini, apakah kakaknya Erina yang kabarnya juga ikut ke sana ini yang sebagai fotografernya? Saya rasa tidak, karena saya juga memiliki apa ya teman dari anak saya ya. Kalau saya melihat perilaku dari Gen Z sekarang ini kan kita melihat pada anak kita dan teman-temannya seperti apa. Teman anak saya pun seperti itu Mas Hersu, yang dia ada di level menengah ke atas begitu ya, dan dia kalau liburan atau dia jalan-jalan kemana dia membawa fotografer. Jadi memang sekarang dengan adanya sosial media yang sangat-sangat luar biasa ini, banyak sekali fotografer itu yang bisa disewa langsung. Nah, kalau saya melihat angle-angle foto yang apa yang dramatik, angle-angle foto yang stylenya begitu-begitu diatur seperti ini hanya seorang fotografer yang bisa mengambil angle-angle yang seperti ini dengan kualitas gambar yang juga bagus begitu, komposisi yang juga indah begitu Mas Hersu. Jadi ini tidak hanya sekedar kehidupannya saja, tapi memang dibawa ke situ ke apa yang perilaku yang dia belajar soal social justice, yaitu soal Hmm. keadilan sosial, tapi perilakunya tidak mencerminkan itu begitu. Yes. Nah ini sayang sekali karena ini seperti misalnya ya yang ada di akun Instagramnya ini Mas Hersu, ada di reelnya dia seperti berjalan-jalan di rodeo drive-nya Hmm. Beverly Hills yang mungkin dia hanya sekilas saja memperlihatkan jalan di situ begitu ya, tapi bagi masyarakat Indonesia yang mengenal jalan-jalan seperti itu kan langsung kemudian terungkap di mana dia berjalan. Orang kemudian membicarakan dia sedang asik-asik di rodeo drive ya. Kalau kita tahu rodeo drive ini ada di Beverly Hills gitu ya, dan di situ kalau di Hollywood ada Walk of Fame, kalau di situ ada Walk of Style begitu kan, kita tahu di situ biasanya adalah tokoh-tokoh fashion atau entertainment begitu yang kemudian diabadikan di situ seperti Gianni Versace begitu, seperti Tom Ford, seperti Donatella begitu. Ya, kaum kaum elit tidak hanya kaum elit Amerika, tapi sudah masuk kaum elit dunia lah kalau yang Ya. seperti ini Mas Desu. Ya. Dan kemudian juga ada pose dia dengan di semacam di perumahan dengan memegang tangan yang memang sedang mengandung begitu kan ya Mas Hersu. Nah, ini yang paling disorot saya perhatikan paling banyak ini adalah unggahan dia, yaitu di mana di situ ada Kaisang sedang memakan sepotong roti yang rotinya juga tidak lebih besar dari tangan Kaisang. Jadi roti biasa saja, dan di situ dikasih tulisan
Mas Kaisang, mahal banget roti 400.000. Nah, rupanya di situ ada mapnya begitu, ada titik lokasinya ada di Grand Central Market, Los Angeles, California. Begitu. Nah, itu banyak sekali mendapatkan sorotan dan kritikan dan orang menangis. Orang menulis sambil emotikon menangis banyak sekali Mas Hersu. Begitu juga dikatakan Mas Hersu ketika membeli kereta bayi Ya. begitu ya. Terus kemudian juga apalagi yang ketika memotret sayap pesawat ini seperti biasa ya, wingsnya kita potret dari jendela pesawat. Tapi di sini memperlihatkan jendela pesawat ini tidak seperti jendela pesawat komersil pada umumnya begitu yang berbentuk oval ke bawah dan sebagainya. Akhirnya ini kemudian diungkap gitu. Ada yang mengatakan seperti wow, I'm speechless. Awalnya kawan saya Almadira curiga dan postingan sang menantu karena jendela pesawatnya bukan komersial airlines. Tapi terima kasih bagi Good Samaritan yang berani sharing ini kepada saya. This is not normal. It is blatantly tone deaf. Jadi tone deaf itu banyak sekali disuarakan. Apalagi di situ kemudian ada postingan tentang landing situation, yaitu situasi ketika akan mendarat. Maps-nya itu ada di Los Angeles, California. Siapa orang yang kalau bukan pesawat pribadi dia bisa masuk ke dalam kabin tempat pilot berada begitu Mas Hersu, di bagian depan ini kan dilarang kalau di pesawat komersil kita memotret, jangankan memotret, masuk saja kita tidak bisa begitu. Nah, yang lainnya misalnya berjalan gitu di itu tadi ya, rodeo drive, apa sih ini rambut begitu ya, wah luar biasa sekali ini Mas Hersu. Pesawat itu sendiri ada juga setidaknya ada beberapa gitu akun yang kemudian mengorek-ngorek mungkin ya harga sewa pesawat, tapi kita kan tidak tahu pesawat pribadi atau jet sewaan misalnya katakanlah demikian, apakah disewa dari Indonesia menuju ke Amerika Serikat, ke California, ataukah memang dia menyewa misalnya dari Jepang atau dari mana begitu. Tapi diasumsikan karena dia sedang hamil, mungkin dia untuk memperlancar dan menyamankan perjalanannya, banyak sekali yang berasumsi bahwa itu adalah pesawat sewaan dari Indonesia. Banyak sekali yang kemudian melakukan research berapakah harga sewanya. Kemudian saat ini yang berkembang ada yang mengatakan bahwa harga sewa pesawat aja mencapai 5 miliar rupiah begitu Mas Hersu. Ini uang dari mana kalau seandainya memang itu betul ya, memang seandainya itu benar begitu. Kalau seandainya uang sendiri saya rasa Mas Hersu itu sekaya-kayanya orang mungkin akan berpikir kalau saya melihat misalnya beberapa akun-akun dari media sosial begitu, katakanlah Grace Tahir begitu, anaknya dari seorang konglomerat pun begitu, kita melihat bagaimana kehidupannya, apalagi ini anak atau menantu seorang presiden yang kita tahu walaupun memiliki usaha ini, usaha itu, usaha yang ini berjalan, usaha kuliner ya, tentunya akan dalam situasi kondisi ekonomi yang di Indonesia maupun di luar negeri yang sedang jatuh seperti saat ini akan merupakan suatu bentuk kesia-siaan begitulah ya kalau seandainya kita sampai menyewa pesawat apalagi sampai 5 miliar begitu, sementara kita untuk kelas bisnis saja sudah nyaman sekali begitu kan, yang untuk VVIP di pesawat itu kan kita sudah bisa mendapatkan misalnya tempat tidur apa dan sebagainya, sudah disekat-sekat begitu khusus untuk tokoh-tokoh VVIP begitu atau penumpangnya. Jadi ini wajarlah Mas Hersu, sesuatu yang seperti ini sungguh tidak cerdas kalau seandainya ini diposting begitu ya. Wajar kalau terjadi kemarahan. Ada satu akun Mas Hersu yang ini mendapatkan tanggapan banyak sekali. Dia menulis dengan latar hitam dan menyedihkan. Akun ini Sonic Q, Mochi, habis bikin story ini langsung nangis kejer katanya. Iya, saking keselnya sama Erina. Ya Allah, benar-benar itu orang, dia mengatakan demikian. Apa sih isinya? Ini saya bacakan saja. Selama masa politik ini, gue nggak pernah menunjukkan sikap atas segala hal yang terjadi di Indonesia. Tapi yang ini jujur udah gerah banget. And the funniest thing is, yang bikin gue gerah banget bukan putusan DPR, tapi story-nya Erina Gudono. Belakangan ini gue lagi jenuh banget sama rutinitas sehari-hari. Bosan sama kerjaan, pengen banget sekolah lagi, explore new things, and cari kerjaan di industri lain. Tapi semua itu cuma bisa gue pendem aja dan jadi tantrum kecil ke teman-teman karena gue tahu diri aja, usia udah di atas 25 tahun yang mana kita tahu ya usia tersebut udah nggak laku di job market.
Berasa nggak tahu diri di tengah badai PHK dan resesi ekonomi ini, bisa-bisanya ada pemikiran gitu ketika gue punya pekerjaan yang well paid, yang dengan gaji yang bagus begitu dan lingkungan kerja yang nyaman. Lalu di tengah-tengah kerusuhan ini muncullah stories Erina Gudono yang lagi S2 di Amerika. Posting kehidupannya yang sangat luxurious, belanja belinji peralatan bayi sambil nyeruput smoothies $23 Hmm. Amerika. Mhm. Dan pamer suaminya yang lagi diusahain bisa jadi penguasa. Mhm. Itu makan roti seharga Rp400.000. Ya, ya, Di ya. tengah kondisi ekonomi ini yang lagi begini, di tengah ribuan orang yang kena PHK, dia masih bisa pamer kehidupannya yang bermewah-mewahan dan tenang karena kehidupannya ke depan, beserta anak cucunya, mungkin sampai 7 turunan, terjamin oleh negara yang dibiayai kita-kita ini. Dibiayai kita-kita ini. Ya, ya. Para pekerja yang banyak harus merupakan cita-cita dan ambisi kita. How seamless. So I would like to ask you for your help to hashtag kawal putusan MK. Semoga dengan begini bisa ada perubahan. Enough is enough katanya. Dan ini mendapatkan tanggapan banyak sekali, di repost sampai ratusan kali dan sampai mungkin sekarang saya tidak tahu yang membaca, tadinya sudah ratusan ribu Mas Hersu. Iya, iya, iya. Ini kan konyolnya ya, dan karena mereka ini para netizen itu memperolehnya itu justru dari akun-akunnya Irina sendiri. Itu tadi ya yang mesti kita garis bawahi. Ya, Jadi ya, betul. dia dengan sadar melakukan itu gitu, memang sengaja pamer gitu. Dan tadi kalau dia disebutkan kan dia disebutkannya melanjutkan sekolahnya di Pennsylvania, UPenn itu salah satu Ivy Iya. League, salah satu yang perlu. Tapi kan posisinya di utara itu Mbak. Itu kan itu di bawah New York sedikit ya. Pennsylvania kan berdekatan dengan New York gitu. Sementara tadi Anda sebut dia di Los Angeles ya, di California ini. Ya kan ini kan ini di selatan nih sebenarnya. Jadi kalau di Amerika kan ada East Coast, ada West Coast gitu yang ya jadi yang kalau yang East itu memang mataharinya lebih awal dan ini daerah panasnya ya. Jadi sebenarnya ini dia bukan langsung ke kampusnya ini kalau di Los Angeles, dia berarti dia jalan-jalan dulu itu sebelum ke kampusnya kan, yang kita bisa simpulkan seperti itu kan Mbak, kalau lihat foto-fotonya memang seperti itu jauh kok penerbangan dari Los Angeles ke Pennsylvania itu bisa berapa jam itu, mungkin lebih dari 5-6 jam saya kira penerbangannya gitu. Iya, memang itu dia sedang ada di lokasi lain Mas Hersu, karena kemudian Erina hari ini trending topik dari trending sejak topik dunia katanya Mbak, saya malahnya bukan trending topik Indonesia saja ya. Iya, trending topik begitu, dan kemudian ini di-spill lagi apa yang terjadi, kenapa dia trending topik. Nah, ketika saya buka trending topiknya apa saja, ini sorry to see this begitu ya. Ada salah seorang ini konservatif akunnya namanya yang mengunggah seperti ini, welcome back Mary Antoinette. Jadi disebutnya Mary Antoinette. Oke. Iya, Mary Antoinette yaitu salah seorang ratu Prancis yang kemudian Louis berapa ya Mary Antoinette itu yang kemudian dia dipenggal begitu kan, matinya diarak kemudian dia dipenggal. Iya, revolusi Prancis sih yang kemudian egality, fraternity dan liberty ya, itu ya. Balik-balik lah itu semboyannya seperti itu ya Mbak Agi ya. Iya, left sepertinya ya, liberty, egality, fraternity begitu ya. Oh iya, oke. Ya, dan kemudian ini Mas Hersu yang lainnya seperti ini, misalnya ya itu tadi roti nih loh, ini masalah roti ini Mas Kaisang ini. Itu yang disorot lagi, ada yang menulis seperti ini. Sementara itu Pak Sutri, aduh dia dengan mengatai begini. Sementara itu Pak Sutri, @Kaisang malah enak-enakan makan roti 400.000. Rakyat repot gara-gara lu. Only God knows what I wish for you too. Hanya Tuhan yang tahu apa yang saya doakan untuk kalian berdua begitu ya. Demi Allah nggak rela, nggak ridho, nggak ikhlas. Guru-guru ngaji pada susah turun padahal gaji juga kecil banget. Para pendidik dihargain tapi yang dimerdekakan dan dibikin sejahtera cuma orang-orang kalangan atas. Jadi mereka membandingkan, ini banyak tulisan Mas Hersu bahwa untuk mendapatkan 400.000 itu mereka harus kerja sebulan. Dan itu untuk menghidupi anak-anak mereka dan keluarga mereka. Ini para guru honorer ya Mas Hersu. Ya, ingat ya ada seorang bapak ya di Sumatera Utara di Medan yang dia sopir Gojek yang dia meninggal dunia karena tidak makan, dia yang sedang antri makanan di rollingsnya dan kemudian dia mati karena dia tidak makan berhari-hari. Bayangkan itu yang terjadi. Saya paham kalau kemudian banyak sekali orang yang sangat marah dan kemudian
ini kemarahannya ini tidak hanya kepada Erina Gudono dan Kaisang, tetapi juga kepada kawan-kawannya Erina dan Erina juga Kaisang yang juga kebanyakan influencer, kebanyakan artis-artis Ya, top, misalnya orang-orang artis-artis seperti betul. Raffi Ahmad disenggol, orang seperti Kiki Saputri dan sebagainya juga dipersoalkan gitu ya Mbak Agi ya. Karena mereka kan Iya, memang suka betul. pamer ini kan orang-orangnya kan gitu. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi mereka padahal ini Erina saat ini sedang mengandung ya. Jadi Ya. mereka pun mengatakan sumpah serapah itu dengan menyadari Oh. bahwa yang mereka kata-katai ini masih sedang wanita yang sedang mengandung Mas Hersu. Tapi Hmm. mereka tidak habis pikir kenapa seorang calon ibu tidak berpikir dengan hati yang lembut begitu ya. Kenapa harus hedon-hedon yang seperti itu di tengah gejolak situasi panas politik seperti ini dan juga ekonomi yang setengah terpuruk seperti saat ini begitu. Dia mengatakan sumpah serapah udah bakal lu terima. Kalau suami lu nggak bisa dapat karma, biar lu Erina sekaligus keluarga lu yang kena. Waduh, ini dahsyat Ngeri, ini. ngeri, ngeri, Ini ngeri, ngeri. Ya, nggak karena peduli gue sama mereka lu. Aduh, dan sembrono kalau karena dia menyebut juga bahwa sekarang ini kehamilannya sudah masuk semester ketiga ya gitu disebutkannya ya. iya, betul, Dan betul, kemudian dicek betul. oleh netizen memang ada orang hamil sampai 3 semester itu dan kemudian dicek ternyata itu badak itu hamil sampai sampai lebih 3 semester itu bagi. Ya mungkin salah ya, dia mungkin menyebutnya third semester begitu ya, jadi semester ketiga padahal yang nggak ada, mungkin salah begitu ya, atau berapa bulan lah begitu mungkin maksudnya. Kemudian ini memang Mas Hersu tadi, nah tadi yang ketiga setengah sudah berjalan-jalan di Rodeo Drive ini di trending Erina ini ada yang komentari seperti ini, bapaknya lagi sibuk nyari India kerja sambil acak-acak negara, anaknya lagi happy-happy di Rodeo Drive guys. Jadi bapaknya sedang acak-acak negara nyari India kerjaan gitu. Ya, ya. Uh, Kemudian ada juga yang mengingatkan Mas Hersu, langsung diingat sama ini. Di akhirat nanti gue siap jadi saksi betapa jahatnya pemerintah sama rakyat. Kemudian dia men-spill seorang guru di Papua sana, di pedalaman Papua yang tidak digaji, kalau seandainya pun digaji itu hanya sekali-kali, tapi dia tetap ikhlas Mas Hersu dan dia tidak tega meninggalkan anak muridnya ketika ditanya, "Kenapa Anda tidak digaji? Kenapa tidak Anda tinggal?" Saya tidak tega. Mereka butuh pendidikan begitu. Dan kemudian netizen menggalang pendanaan untuk dia. Betapa pemerintah tidak malu ya Mas Hersu. Itu kan kerjaan mereka mensejahterakan guru, tapi sekarang yang mengambil alih adalah netizen begitu melihat nasib seperti ini mereka melakukan penggalangan dana. Ini masih sementara yang Erina tadi Mas Hersu yang Mas Hersu katakan dia sedang berada di California padahal dia akan segera ke Philadelphia ke Pennsylvania. Pennsylvania begitu. Ini memang terspill ya dari unggahannya Erina. Jadi Erina mengunggah begitu salah satunya adalah before we go to Philly begitu dan kemudian memperlihatkan jendela sebuah mungkin hotel atau apartemen begitu pada pukul 06.05 pagi sebelum mereka akan pergi ke Philly begitu dan di laptopnya tertulis seperti ini Mas Hersu, practice and research for social justice dan kemudian jadi artinya kita kan dia memang akan belajar di S2 itu tentang sosial begitu kan, tentang social science. Justice, ya. Ya, tentang social science dan kemudian di bawahnya mungkin soal social justice. Di situ ada yang menulis, waduh Mbak Erina Gudono, apa nggak keselak riset social justice gitu soal keadilan sosial. Sementara apa yang dilakukan oleh dia, suaminya dan bapak mertuanya jauh dari soal keadilan sosial itu Mas Hersu. Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bikin pesawat komersil. Itu juga yang disinggung soal social justice-nya itu. Oke. Saya kira cukup ya dan kita tidak ingin ikut mengutuk gitu ya, tetapi memang betul-betul ini wajar kalau saya bisa memahami kalau orang banyak yang marah karena sangat tidak sensitif dan lagi-lagi pasti orang banyak yang ilfil gitu yang tadinya menganggap ini spesies lain lah di antara keluarganya Pak Jokowi. Kira-kira kan begitu ternyata ini kalau meminjam istilahnya Bung Rocky ya ini orang masuk dalam satu kolam dan IQ-nya ya jadi menular IQ-nya kalau kalau masuk dalam kolam yang sama itu gitu Mbak Agi. Oke, kita coba kemarahan ini kan kemudian tidak hanya berhenti pada Erina Gudono seperti saya sebut tadi, kemudian juga kepada mereka yang selama ini para influencer, para artis yang selama ini juga dikenal dekat dengan keluarga Pak Jokowi dan sering benar dipakai oleh Pak Jokowi, seperti termasuk kemarin ke IKN, ke waktu kereta Wus, kereta cepat, bahkan kemudian naik LRT dan sebagainya kan selalu Pak Jokowi ngajak
para influencer ini kan Mbak Agi. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang saya rasa ini akan tiarap. Dugaan saya seperti itu Mas Hersu, bahwa para influencer ini mau tidak mau mereka akan tiarap. Karena ini sudah sudah diungkap begitu ya oleh para akun begitu, oleh para influencernya sendiri begitu, yang mereka mengatakan antara lain nih misalnya Ernest Prakasa. Ernest Prakasa ini adalah seorang penulis, produser, pemain film terkenal begitu ya, Stand up yang comedian ya. ya dan komika juga gitu, komedian yang dia saya rasa ini sebelumnya ini juga yang tadinya itu memberikan promosi cuma-cuma kepada Pak Jokowi begitu ya. Biasanya banyak yang mereka karena memang merasa dekat, dan kemudian Pak Jokowi apalagi pada periode pertama dan kemudian periode kedua awal-awal yang lalu mereka masih memuja-muja, memuji-muji kepada Pak Jokowi begitu. Tapi kemudian ketika dia mulai berkhianat kepada PDIP dan juga kepada Ganjar gitu ya, saya rasa ini Ernest ini termasuk salah satu yang arah dukungannya adalah kepada 03, yaitu kepada Ganjar begitu, setelah melihat situasi yang seperti itu begitu Mas Hersu. Nah, selain Ernest Prakasa ini juga Raditya Dika. Nah, Raditya Dika ini adalah salah seorang pendiri dari komika sitkom lah, komedi yang ada di Indonesia begitu, beserta juga Panji Pragiwaksono. Karena awal-awal adanya seperti misalnya di televisi melakukan perlombaan dan sebagainya, itu mereka ini yang menjadi jurinya dan mereka yang menjadi gurunya Mas Hersu, dan mereka ini memiliki follower jutaan begitu. Jadi kalau influencer seperti Ernest Prakasa, Panji Pragiwaksono dan juga Raditya Dika itu sudah masuk ke dalam trending topik, berturut-turut. Jadi trending topik itu kalau kita amati itu berubahnya cepat begitu, walaupun tetap mereka tetap ada di atas, seperti Erina ada di atas, tapi nomor penomorannya itu berubah-ubah Mas Hersu. Nah, saya bacakan saja apa yang dikatakan oleh Ernest Prakasa ini dalam cuitannya. Dia mengatakan seperti ini: para influencer papan atas yang masih juga menerima job untuk memecah belah gerakan rakyat ini, tolonglah, kalian sudah berkecukupan, jangan sabotase perjuangan. Luar biasa. Jadi dia mengungkap bahwa influencer papan atas ini masih juga menerima job untuk memecah belah gerakan rakyat gitu Mas Hersu. Dan dia mengingatkan mereka sudah kaya, mau apa lagi sih? Jangan sabotase perjuangan. Kemudian ada Berlian Idris. Berlian Idris ini salah satu pendukung Anies kalau yang saya lihat dari akun-akunnya. Dia mengatakan, God bless you Ernest. Influencer itu pembela rakyat atau pembela yang berkepentingan, kata Susno Duaji. Ini dari Pak Susno Duaji, rupanya dia follower dari Ernest juga. Kemudian ada Papa Kurang Gula, dia mengatakan, wah ternyata bocoran dari Jawa Fest itu memang benar adanya, dan bukan hanya isapan jempol kaki semata ya, karena sebelumnya akun Jawa Fest itu mengungkap bahwa sekarang sedang gencar-gencarnya rezim begitu ya, entah siapa operatornya, walaupun kita tahu kita tidak bisa menyebut nama nih Mas Hersu, saya tahu persis siapa operatornya begitu kan, tapi ini saya rasa mereka juga tahu begitu Mas Hersu, dan kemudian mereka salutlah kepada Ernest dan kawan-kawan ini. Ada yang juga yang menyebut Kiki Saputri apa kabar begitu. Apa maksudnya yang nama-nama ada di sini? Ada beberapa yang udah tobat, tapi 90% ya belum. Jadi kita nggak tahu apakah mereka masih buzzer atau enggak, dan mereka mengelompokkan nama-nama ini seperti yang dimaksud Mas Hersu, yaitu di situ memang ada nama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Zari Hendrik, Gita Sinaga, terus kemudian ada siapa nih, Gianluigi Kristoikov begitu ya, terus kemudian masih banyak lagi, Tretan Muslim, Marcel Widianto, tentu saja Kiki Saputri, Atta Halilintar, Coki Pardede, Selin Evangelista, Arsyad Ahmad dan sebagainya begitu. Jadi ini memang mereka sudah ada di benak itu, sudah melekat betul ya, mana influencer atau artis-artis begitu ya, yang selama ini seperti menjadi pendengung dari Pak Jokowi dan juga pendengung dari rezim, tanpa mereka melihat apa yang terjadi, masa bodoh begitu. Pokoknya kami ada mendukung Pak Jokowi begitu dan juga dinasti politik. Ya. Dan
kemudian di sini diungkap Mas Hersu, kalau kemarin pengalihan isunya pakai kasus Arhan Sizi yang saya katakan kemarin yaitu Ya, ya. ada isu perselingkuhan itu anak dari Andri Rosiade, kayaknya sekarang banyak yang speak up waspada cacar monyet. Jadi Mas Hersu kalau kita perhatikan saat ini itu banyak sekali pengalihan isu dengan mereka menyebut menakut-nakuti soal cacar monyet yang memang ini oleh WHO juga memang ada peringatan begitu. Tapi di Indonesia ini kan masih under control begitulah. Ya. Oke, saya kira kita akan update lagi nanti ya. Kita fokus hari ini tentang keluarganya Pak Jokowi, ya, termasuk Erina Gudono, tukang kayu, anaknya tukang kayu, menantu dan anak Carpenter ya, Carpenter family. Carpenter family yang bisa naik pesawat. Kalau di Indonesia hebat, tukang kayu itu bisa naik pesawat pribadi dan bisa jalan-jalan di Amerika begitu dan makan makanan yang mahal, dan juga mereka para influencer netizen yang tadinya bagian dari kekuasaan sekarang mulai insaf. Dan saya kira kita mesti mengappeal juga pada yang lain ya. Kita nggak akan mengungkit masa lalu Anda, tapi yang paling penting masa depan. Ya, sekarang ini sedang arus perubahan sedang terjadi. Nah, pertanyaannya pada Anda mau menjadi bagian perubahan itu atau Anda akan berhadapan dengan bagian perubahan itu. Dan saya kira kalau kita nanti air bah rakyat itu sudah bergerak, ya Anda kalau tetap bertahan di situ Anda akan menjadi bagian yang disapu oleh air bah perubahan itu. Kita sedang mengingatkan saja, dan karena ini kita sesama anak bangsa, kita jangan sampai kemudian terpecah belah. Mesti fokus satu hal yang mesti kita hadapi adalah para pembegal demokrasi itu ya. Dan yang sekarang yang ketika tadi kita sedang taping ini, mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan rapat paripurna mengesahkan undang-undang pilkada. Dan kita sudah tahu siapa. Saya minta sekali lagi catat fraksi-fraksinya, catat siapa orangnya jadi juru bicaranya, catat bahwa mereka dalam sejarahnya mereka adalah orang yang merusak dan membajak demokrasi Indonesia. Itu ya Mbak Agi ya? Iya, Mas Hersu. Jadi, apakah mereka masih berani untuk masuk gedung DPR dan kemudian menyelenggarakan rapat paripurna tersebut? Kita lihat. Kita saat ini rekaman pasti pukul 10 pagi, Mas Hersu. Kita mudah-mudahan insya Allah kita update lagi nanti sore atau nanti malam ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan salam. Tanda bahayanya harus terus dinyalakan. Ini belum usai, perjuangan masih panjang. Ya Mbak Agi ya. Oke, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat.